Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai penyelenggara program PPG Prajabatan kembali menyudisium dan menyerahkan sertifikat pendidik bagi alumni mahasiswa lulusan PPG. Kali ini sebanyak 41 orang mahasiswa alumni PPG yang terdiri dari 2 rumpun konsentrasi pendidikan, yaitu Rumpun Bidang Studi Pendidikan Bahasa Indonesia sebanyak 18 orang dan Rumpun Bidang Studi Pendidikan MIPA Matematika sebanyak 23 orang. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang, Profesor Dr. Indawan Syahri MPD, dalam sambutannya menekankan bahwa perjalanan panjang PPG Prajabatan yang ditempuh para peserta cukup melelahkan karena jadwal kuliah yang padat yang dilaksanakan secara offline dengan pemenuhan teori beberapa SKS yang dikonsentrasikan di kampus dan pemenuhan praktik pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah mitra. Semua proses pendidikan profesi guru diisyaratkan oleh pemerintah untuk mengikuti 30 SKS mata kuliah inti, 4 SKS mata kuliah selektif, dan 1 mata kuliah selektif sebanyak 2 SKS yang khusus di FKIP UM Palembang, yaitu kemuhammadiyahan yang merupakan ciri dengan mata kuliah Al-Islam. Dengan harapan profil lulusan PPG Prajabatan ini menjadi guru yang mengamalkan Pancasila, berkompetensi, dan menjadi guru teladan sekaligus menjadi pembelajar sepanjang hayat. 4 ciri ini diharapkan menjadikan mereka profesional, ujar Prof. Indawan. Yudisium dan penyerahan sertifikat pendidik guru profesional PPG Prajabatan tahun angkatan 2023 dan 2024 FKIP UM Palembang berlangsung di Hotel Beston Palembang Rabu 15 Januari 2025. Usai acara, Prof. Indawan menyebutkan bahwa FKIP UM Palembang sebagai fakultas yang menyelenggarakan pendidikan untuk mencetak guru yang profesional juga ditunjuk pemerintah sebagai penyelenggara PPG Prajabatan. Adanya wacana dalam penerimaan P3K diprioritaskan alumni PPG Prajabatan, ini sebuah peluang yang sangat baik. Mudah-mudahan yang baru lulus ini akan segera terserap dalam penerimaan P3K. UMP ada FKIP dan penyelenggara PPG Prajabatan. Buat masyarakat diharapkan bisa melihat peluang ini. FKIP UM Palembang ada 6 program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sejarah, Matematika, Biologi. Bagi yang menyelesaikan pendidikan di strata 1 dapat melanjutkan PPG dan kita berharap adanya pertimbangan pemerintah. Dalam hal ini tempat domisili. Jadi, bagi alumni FKIP UM Palembang dapat langsung ikut PPG Prajabatan di FKIP UM Palembang. Mudah-mudahan ketika mereka kuliah di S1 di FKIP UM Palembang maka akan langsung juga ditempatkan di PPG FKIP UM Palembang, ujar Prof. Indawan lagi. Di tempat yang sama, Rektor UM Palembang yang diwakili Wakil Rektor 4 Dr. Haji Suroso VRM AG dalam sambutannya menyebutkan, para lulusan diharapkan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan mengajar dan proses belajar mengajar. Terkait adanya wacana pemerintah yang memberikan kuota khusus bagi alumni PPG Prajabatan untuk diterima sebagai tenaga P3K, Dr. Suroso menyatakan sangat menyambut baik. Kita berterima kasih karena profesi guru ini akan sangat berkelanjutan. Dan tadi disampaikan kepada peserta yang berpeluang dan memenuhi syarat dapat bergabung di FKIP UM Palembang. FKIP UM Palembang sebagai penyelenggara PPG Prajabatan, maka diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan peluang ini. Secara sarana dan prasarana, FKIP UM Palembang terus berbenah diri, seperti diperolehnya ISO 2000 dan dalam waktu dekat akan meningkatkan status akreditasi A. Hadir pada acara yudisium ini diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid PTK Hajah Eka Diani Hartini SEMM. Hadir juga Kadisdik Kota Palembang yang juga diwakili oleh Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan Sri Mariati SPD MSI. Unsur pimpinan di lingkungan FKIP UM Palembang hadir diantaranya Wakil Dekan Bidang Akademik ADM dan SDM
Dr. Saleh Hidayat MSI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni AIK dan Kaderisasi Dr. Randa Mulyati MPD, Koordinator PPG Prajabatan FKIP UM Palembang Dr. Yati Hastiana MSI, didampingi juga dengan Sekretaris Hendra SPD MSI. Pengelola program PPG Prajabatan FKIP UM Palembang, para peserta yudisium dengan didampingi keluarga masing-masing pun turut hadir pada acara yudisium kali ini. Pada rangkaian acara yudisium ini, ada pengalungan dan penyerahan sertifikat pendidik yang diserahkan oleh Profesor Indawan Syahri MPD, Dekan LPTK FKIP UM Palembang dan Koordinator PPG FKIP UM Palembang Dr. Yati Hastiana MSI. Setelah itu, dilakukan pembacaan sumpah guru profesional yang dipimpin langsung oleh salah satu alumni PPG Prajabatan dari bidang studi matematika, Amin SPDGR, dan diikuti secara bersamaan oleh semua alumni. Sebelum menutup acara seremonial, diakhiri dengan sambutan oleh wakil alumni PPG dari bidang studi bahasa Indonesia, yaitu Nilam Munawaroh SPDGR. Yang dimandatorikan kepada LPTK untuk dipilih oleh mahasiswa 4 SKS dan 1 mata kuliah elektif sebanyak 2 SKS. Nah, khusus untuk mata kuliah elektif ini PPG Universitas Muhammadiyah Palembang menetapkan bahwa mahasiswa diberi 2 SKS mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Itu merupakan ciri universitas kita, dengan harapan tentu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan ini akan berkontribusi besar kepada peserta agar mereka dapat memiliki keterampilan khusus atau katakanlah dalam perspektif keterampilan atau kematangan emosional yang memang di frame dalam bentuk Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Profil mahasiswa yang dicanangkan oleh pemerintah dapat tercapai. Di dalam permen ditentukan bahwa profil lulusan PPG pertama adalah menjadi guru yang sekaligus mengamalkan Pancasila. Yang kedua, profilnya guru yang berkompeten. Dan yang ketiga, profilnya menjadi guru teladan. Dan yang keempat, sekaligus guru tersebut menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, 4 penciri lulusan PPG ini dengan harapan tentu mereka setelah digodok selama 2 semester mereka akan profesional. Tentu kami profil mahasiswa yang dicanangkan oleh pemerintah dapat tercapai. Di dalam permen ditentukan bahwa profil lulusan PPG pertama adalah menjadi guru yang sekaligus mengamalkan Pancasila. Yang kedua, profilnya guru yang berkompeten. Dan yang ketiga, profilnya menjadi guru teladan. Dan yang keempat, sekaligus guru tersebut menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, 4 penciri lulusan PPG ini dengan harapan tentu mereka setelah digodok selama 2 semester mereka akan profesional. Tentu kami kepada peserta yudisium, semoga apa yang saudara dapatkan peroleh dari PPG ini, tentu harapan kami adalah dapat terimplementasi dalam kehidupan mengajar atau dalam proses belajar mengajar. Jadi Bu Sri dan Ibu Eka, saya juga pernah, kalau tadi Bu Sri mengatakan ada diulang-ulang gitu
saya beberapa hari yang lalu ke bank, kemudian jam 10 pagi itu saya disuruh berdiri oleh satpamnya. Bapak Ibu, para nasabah, silakan untuk berdiri, kami akan menayangkan lagu Indonesia Raya. Jadi saya ikut itu di salah satu bank lah gitu ya. Lalu kedua, teman saya yang sekarang kebetulan jadi menteri gitu ya, dia kirim WA dengan saya, Mas Roso, itu kita kan adakan lagi pelajaran PMP ya kepada peserta yudisium. Semoga apa yang saudara dapatkan oleh dari PPG ini, tentu harapan kami adalah dapat terimplementasi ya dalam kehidupan pengajar ya, atau dalam proses belajar mengajar. Jadi Bu Sri dan Ibu Eka, saya juga pernah, kalau tadi Bu Sri mengatakan ada diulang-ulang gitu ya. Saya beberapa hari yang lalu ke bank, kemudian jam 10 pagi itu saya disuruh berdiri oleh satpamnya. Bapak Ibu, para nasabah, silakan untuk berdiri, kami akan menayangkan lagu Indonesia Raya. Jadi saya ikut itu di salah satu bank lah gitu ya. Lalu kedua, teman saya yang sekarang kebetulan jadi menteri gitu ya, dia kirim WA dengan saya, Mas Roso, itu kita kan adakan lagi pelajaran PMP gitu ya. Terhormat dan mulia. 3. Melaksanakan tugas saya sesuai dengan kompetensi jabatan guru. 4. Melaksanakan tugas saya serta bertanggung jawab yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara, serta kemanusiaan. 5. Menggunakan keharusan profesi saya semata-mata berdasarkan nilai-nilai agama dan Pancasila. 6. Menghormati hak asasi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang guna mencapai kedewasaannya sebagai warga negara dan bangsa Indonesia yang bermoral dan berakhlak mulia. Terhormat dan mulia. 3. Melaksanakan tugas saya sesuai dengan kompetensi jabatan guru. 4. Melaksanakan tugas saya serta bertanggung jawab yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara, serta kemanusiaan. 5. Menggunakan keharusan profesi saya semata-mata berdasarkan nilai-nilai agama dan Pancasila. 6. Menghormati hak asasi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang guna mencapai kedewasaannya sebagai warga negara dan bangsa Indonesia yang bermoral dan berakhlak mulia. Oke Pak Suroso, terkait dengan yudisium PPG hari ini, minta komentarnya Pak terkait dengan kuota yang akan diberikan oleh pemerintah terhadap lulusan P3K yang diprioritaskan untuk alumni PPG.
Baik, terima kasih. Jadi kita berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mana program profesi guru ini kan akan berkelanjutan. Lalu kemudian tadi kita sampaikan bahwa kepada peserta yang punya peluang dan memenuhi syarat, kita persilakan untuk dapat bergabung di FKIP UMP untuk mendapatkan proses pembelajaran itu. Mungkin ini kabar gembira buat mereka yang sudah mengikuti PPG ya Pak, khususnya di PPG FKIP UMP sendiri. Nah, sebagai pihak lembaga kita akan terus meningkatkan kualitas sebagai penyelenggara ya Pak. Ya, jadi tentu itu. Jadi apapun yang kita lakukan dari hari ke hari kita melakukan proses peningkatan mutu. Nah, ini khususnya kita sekarang sedang mengajukan Pak Dekan, terkait dengan peluang untuk lulusan PPG yang akan diprioritaskan atau kuota diberikan untuk P3K, minta komentarnya terhadap keberadaan dari FKIP sendiri sebagai penyelenggara PPG, Pak. Ya, alhamdulillah, kan memang dalam ketentuan baru itu dikatakan bahwa sebenarnya mau jadi guru itu memang harus melalui jalur PPG. Nah, selama ini memang PPG kita itu ada dua. Yang pertama itu PPG untuk guru tertentu. Nah, guru tertentu artinya mereka sudah jadi guru dan dilakukan pelatihan. Nah, lantas dilakukan ujian. Mereka yang lulus maka mereka disertifikasi. Ada yang kedua itu adalah PPG calon guru atau yang dulunya dikenal dengan PPG prajabatan. Nah, yang inilah yang sebenarnya akan mengisi kekurangan guru nanti, bahwa memang ada hubungan secara langsung PPG calon guru itu dengan formasi guru yang ada sekarang. Memang ternyata Pak Dekan, terkait dengan peluang untuk lulusan PPG yang akan diprioritaskan atau kuota diberikan untuk P3K, minta komentarnya terhadap keberadaan dari FKIP sendiri sebagai penyelenggara PPG, Pak. Ya, alhamdulillah, kan memang dalam ketentuan baru itu dikatakan bahwa sebenarnya mau jadi guru itu memang harus melalui jalur PPG. Nah, selama ini memang PPG kita itu ada dua. Yang pertama itu PPG untuk guru tertentu. Nah, guru tertentu artinya mereka sudah jadi guru dan dilakukan pelatihan. Nah, lantas dilakukan ujian. Mereka yang lulus maka mereka disertifikasi. Ada yang kedua itu adalah PPG calon guru atau yang dulunya dikenal dengan PPG prajabatan. Nah, yang inilah yang sebenarnya akan mengisi kekurangan guru nanti, bahwa memang ada hubungan secara langsung PPG calon guru itu dengan formasi guru yang ada sekarang. Memang ternyata kan memang banyak, tadi sudah diungkapkan oleh kepala dinas angkanya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan seluruh yang sudah selesai PPG untuk calon guru yang sudah barusan kita yudisium ini akan terserap langsung menjadi guru melalui jalur P3K. Pak, satu lagi pertanyaan yang ini Pak, bahwa Muhammadiyah kan ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ya, sehingga sebetulnya matching ya Pak, dari mulai pendidikan S1 dari FKIP terus lanjut ke PPG, karena FKIP UMP juga sebagai penyelenggara. Jadi mungkin buat masyarakat untuk melirik kita ya Pak ya. Oke. Jadi alhamdulillah memang kan persyaratan PPG itu bisa dari S1 atau D4 ya. Nah, akan lebih mudah tentu mengikuti PPG itu adalah alumni program studi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan alhamdulillah Universitas Muhammadiyah Palembang kita mempunyai 6 program studi S1. Ya, 6 program studi tersebut adalah administrasi pendidikan, pendidikan bahasa Indonesia.